menurut Pak Dai, apakah potensi teroris semakin tinggi begitu ketika menjelang tahun politik ya, menjelang pilpres seperti ini, mengingatkan politik identitas juga menguat, di mana kata-kata radikal itu saling semakin kuat juga. Yang satu mengatakan radikal, yang dibilang radikal juga marah karena dibilang radikal kan? Saya melihatnya kadangkala politician itu hanya memanfaatkan situasi. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak ada satupun politician yang bertarung baik di pilkada maupun nanti pileg dan pilpres itu akan menggunakan cara-cara seperti itu ya untuk memenangkan, tidak. Tapi kalau memanfaatkan kebetulan muncul ada terorisme yang saya katakan, terorisme itu sekarang saat ini akan muncul kapan saja. Tidak melihat bahwa jadi kerawanan itu kapan saja begitu. Kerawanan akan kapan saja, tapi kemudian dimanfaatkan ya oleh politician ya untuk mengkampanyekan suatu tujuan supaya menang, wajar saja gitu. Karena memang kepengen menang tujuannya ya. Tapi bukan itu dampaknya yang kita bicarakan ya Pak. Apakah ini... Ya saya berharap bahwa janganlah politician hanya untuk mencapai kemenangan kemudian memanfaatkan situasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Di depan memang pemerintah harus mengatasi terorisme, tetapi tanpa dukungan pihak-pihak lain juga kita akan bisa selesai. Ini masalah kita bersama gitu. Oleh karena itu menurut saya janganlah memanfaatkan situasi yang sebetulnya harus kita bersama-sama melawannya gitu. Kalau di zaman Pak Dai dulu dalam penanganan teroris apa kendalanya Pak? Mengingat kalau sekarang kan dana penanganan teroris itu naik terus katanya Pak ya? Ya begini ya, pertama kali kita situasi saat itu negara ini kan reformasi ya enggak? Kan mulai bom muncul di mana-mana 98 setelah reformasi. Di mana peristiwa bom di mana-mana terjadi, di mall ada bom ya enggak? Di kedutaan besar Filipina rumahnya ada bom. Kemudian di kantor juga ada bom. Ya enggak? Di bandara ada bom. Di BEJ ada bom. Waktu itu kami bingung, ini bom apa sebenarnya yang terjadi? Nah, katakan blessingnya adalah bom Bali yang pertama yang besar itu. Baru kita ungkapkan dan kita baru bisa memetakan. Bom yang terjadi di daerah ini, pelakunya kelompok ini. Bom daerah ini, pelakunya kelompok ini. Tanpa pengungkapan bom Bali, kita tidak bisa memetakan bom itu. Cikal bakal jadi kendalanya kita pertama kita nggak punya pengalaman. Pertama kali kan, karena terlalu situasi kondisi seperti itu. Pemerintah juga masih belum begitu stabil. Anggaran pun masih sangat sedikit, ya enggak? Karena baru saja reformasi, ya. Kemudian juga petugas kita juga aparat masih belum pengalaman gitu. Hukumnya aja tidak ada undang-undang teroris kan. Undang-undang setelah bom Bali, ya nggak, baru ada undang-undang terorisme. Kalau sekarang relatif lebih banyak terfasilitasi lah ya. Challenge, tantangannya juga tetap lebih tinggi. Mereka juga tahu, antisipasi kan mereka. Bahwa sekarang sudah ada undang-undang, dia sudah tahu. Bahwa polisi sekarang dibiayai anggaran cukup, Densus sudah besar. Ya nggak? TNI perlu terlibat menurut Anda? Sesuai dengan undang-undang, TNI adalah berkewajiban melakukan perlawanan terorisme. Segala potensi yang ada di negara ini, ya harus terlibat di dalamnya, hanya secara proporsional tentunya. Iya, ini memang bicara dengan teroris ini teringat masa lalu ya Pak ya. Ini jadi saya semangat lah. Ya, tapi memang bom Bali itu memang titik ininya ya, titik puncaknya ya, karena setelah itulah bergulir dan Densus 88 dan selanjutnya penanganan teroris hingga saat ini. Tapi lepas dari teroris nih Pak, kita bicara lain tentang politik saat ini Pak. Karena ya tadi itu menjelang pilpres kan banyak juga purnawirawan yang kemudian terjun ke politik, ke pilkada begitu Pak. Nah ini kalau Pak Dai sendiri bagaimana? Saya kan 2014 ikut. Oh iya, tapi sekarang Pak? Saya keliling kampanye kemana-mana kan. Ya saya alhamdulillah bersyukur bahwa kan saya setelah Kapolri kan kemudian baru jadi duta besar di Malaysia ya, baru balik. Nah, berarti saya sudah full gitu waktu itu kan, sudah purnawirawan. Jadi saya bebas memilih dan juga bisa dipilih sebetulnya. Tapi saya masih menggunakan untuk memilih gitu. 2019 ini? Bukan, 14 dulu cerita. 14 dulu. Jadi saya bersyukur gitu ya. Saya tidak salah milih gitu ya. 2014 saya sudah waktu itu saya sudah berani memutuskan untuk memilih Pak Jokowi jadi presiden. Dan berhasil kan. Nah, saya ikut kan dalam kampanye mulai pileg sampai pilpres.
berkeliling dengan Pak Jokowi hampir seluruh Indonesia, saya ikut kampanye gitu ya. Dan beliau berhasil, saya sudah mensyukuri gitu, alhamdulillah gitu. Nah tinggal sekarang nih 19 nih, saya tetap mengikuti, saya dari berbagai informasi saya tangkap, ya pilihan saya masih seperti kita berharap bahwa karena melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi itu on the track gitu ya. Tapi Pak, bukan itu maksud saya. Maksud saya gimana? kenapa enggak, maksudnya menjadi calon gubernur atau legislatif Iya, atau saya tidak. cawapres mungkin Pak ya? Saya hanya menikmati bahwa apa yang sekarang jadi dan bahwa 2019 saya juga sebagai warga negara ingin juga tetap punya pilihan. Karena kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini kita ingin betul-betul dirasakan oleh rakyat betul. Dan saya melihat 4 tahun ini gitu ya, menjelang 4 tahun ini, yang dulu saya perjuangkan Pak Jokowi untuk jadi presiden, itu on the track gitu ya. Artinya saya berharap bahwa Pak Jokowi ini bisa melanjutkan. Nah ini harapan Pak. Nah ini karena kan semua sedang menunggu-nunggu ini, harap-harap cemas, ada yang harap-harap, ada yang penasaran begitu siapa pasangan Pak Jokowi ini. Kalau Pak Dai harapannya sosok seperti apa ini? Ya yang pasti tahu persis adalah Pak Jokowi ya, tapi kita kan di luar ya melihat ya apa yang Pak Jokowi rasakan selama ini yang menjadi pelengkap gitu, apa yang menjadi kekurangannya beliau ya, karena elektabilitas beliau sendiri rasanya udah cukup gitu ya. Tinggal persoalannya beliau kalaulah terpilih di term kedua tuh harus menuntaskan semua programnya. Jualannya beliau adalah keberhasilan di program term pertama. Maka pilihannya beliau adalah orang-orang yang beliau sadari apa sih kekurangannya beliau. Apa sih rakyat yang butuhkan di mana saya merasa kurang lah atau tidak tahu gitu loh. Itu menurut saya pilihannya. Karena tapi kalau saya melihat perkembangannya justru lebih pada pikiran-pikiran yang wah ini harus dari kelompok ini, kalau tidak kelompok ini tidak. Kalau menurut saya lebih kepada kemampuan beliau. Bahkan kalau perlu, kalau menurut saya karena konstitusi mengamanatkan seorang presiden itu hanya 2 kali. Kalau bisa itu ya, kalau bisa ya, adalah yang bisa mempersiapkan diri, dipersiapkan untuk meneruskan program berikutnya gitu. Cawapresnya ini nanti. Nah iya kalau menurut saya. Jadi 2019 rasa 2024. Itu sebabnya strategis sekali ya posisi. Iya, karena begini, kalau sudah on the track gitu, maka kalau orang baru lagi khawatir juga tidak melanjutkan. Kalau sudah on the track mestinya enak gitu ya kelancarannya. Karena kepemimpinan dari suatu negara itu adalah kesinambungan program. Ya, kalau temanya boleh berbeda, tetapi program mensejahterakan rakyat ini harus jangan ada yang menggunakan istilah maju mundur atau poco-poco. Ya harus terus berjalan mengalir ke depan gitu loh. Baik, ya mengingatkan memang Pak Dai ini sering juga tadi disampaikan memberikan kuliah umum di berbagai pendidikan di kepolisian maupun di sekolahnya tadi itu ya Pak ya, terutama tentang kepemimpinan tadi ya Pak ya Bapak katakan. Nah, tentunya ini menarik kita bincang lagi. Karena kebetulan zaman Pak Dai ini 2 pemimpin ya, ada Bu Megawati juga ada SBY. Tapi kita harus break dulu pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.